Halo guys, balik lagi bareng saya Rian dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang pertanyaan salah satu viewer saya. Nah, ini di sini saya tampilkan ya. Pertanyaannya yaitu, "Bang, bikin video dong dari mulai awal tes di UI dulu, apply LPDP dulu. Stepnya apa aja juga tipsnya. Makasih." Oke, kita akan jawab pertanyaan itu. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video saya yang lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM Instagram saya, ada di deskripsi. Oke, kita langsung aja bahas pertanyaannya ini ya, karena sebelumnya ada juga nih komentar di sebelah sini. Jadi dia ini komentar yaitu, "Alhamdulillah lulus one shot berkat nonton video ini kak, makasih banyak kak, sukses selalu kak, sekarang aku lagi berjuang dapetin LPDP." Oke, jadi untuk viewer saya yang ini dia daftar simak dulu baru daftar LPDP. Nah, kalau misal ditanya LPDP dulu atau simak dulu, oke, ini pengalaman saya, cerita saya. Kalau saya sendiri, saya daftar LPDP dulu. Nah, jadi LPDP itu saya dapat di tahun 2024. Karena simak saya udah pernah buat di video sebelumnya di sini. Nah, nanti kalian bisa tonton aja untuk simak. Nah, saya akan lebih menerangkan tentang LPDP-nya. Nah, LPDP ini kalian bisa cek di web LPDP ya. Web LPDP nanti saya tulis di deskripsi untuk linknya. Di situ udah tertulis kok, ada schedule-nya kapan dibuka, kapan pendaftarannya, tes substansinya, wawancaranya itu kapan. Nah, saya sendiri karena belum punya LOA, Letter of Acceptance dari universitas, jadi pertama saya daftar dulu administrasi. Administrasinya itu kalau di tahun saya itu cukup lumayan banyak. Kalau misal kalian PNS atau TNI Polri, itu kalian butuh surat dari BOSDM, dari Biro Biro Sumber Daya Manusia, Biro Organisasi Sumber Daya Manusia. Nah, itu terus ijazah, terus kita juga harus membuat esai ya. Jadi kalian harus buat esai untuk LPDP, jadi kontribusi untuk Indonesia, kelebihan kekurangan, lalu pengalaman terakhir yang mengajarkan kita, kesalahan terakhir yang dibuat, ya seperti itulah esainya. Itu ada sekitar 200 berapa ya? Ada maksimal 500 kata atau 200 kata. Itu untuk administrasi. Nah, kalau misal kalian ikut yang jenis reguler itu untuk yang masyarakat umum ya, bukan ada. Jadi di LPDP itu ada beberapa kategori, ada yang reguler, afirmasi, daerah tertinggal, kemudian ada yang untuk PNS, TNI, Polri, terus ada lain lah. Jadi kalian langsung cek aja di webnya. Nah, administrasi terus di TPA. Nah, TPA ini kalau misal kalian sudah punya LOA, jadi di administrasi itu kalian ditanyakan, kalian sudah punya LOA atau belum. Kalau misal belum, berarti kalian harus mengikuti tes potensi akademik ini. Tapi kalau punya LOA, kalian bisa skip ini dan bisa langsung ke wawancara kalau misal administrasinya kalian lolos. Di tes potensi akademik ini cukup tricky ya menurut saya. Dari banyaknya tes potensi akademik yang selama ini saya jalani selama hidup, paling susah itu LPDP. Dan untuk passing grade-nya sendiri itu beraneka ragam, karena nggak kayak dipatok nilainya tuh 140 atau 170, itu nggak, itu ngikutin peserta yang saat itu. Jadi kalau misal lagi tinggi-tingginya nih, nah passing grade-nya nanti dipatok berapa gitu. Kalau misal pada rendah, passing grade-nya diturunin seperti itu. Di tahun saya itu saya dinilai 145 kalau nggak, 145 itu TPA saya. Ya, TPA saya. Memang susah untuk TPA ini, dan dia ada beberapa soal ya. Saya lupa sih untuk detailnya gimana. Mungkin nanti kalau misal kalian tertarik, tulis aja di kolom komentar untuk membahas tentang TPA ini. TPA ini ada kayak misal deret, itu deret saya ingat banget, dari 5 soal atau 4 soal saya hanya bisa ngerjain satu. Terus ada silogisme tentu, terus urutan misal ada orang duduk ini sebelahnya ini, terus urutan ya itulah, urutan orang gitulah, atau urutan rak. Lalu ada ya matematika dasar tapi diutak-atik, aljabar, seperti itulah. Itu ya TPA seperti itu. Kalau kalian lolos nanti akan ke namanya seleksi substansi ini adalah wawancara. Oh ya, saya lupa memberitahu, sekarang kalau nggak salah untuk administrasi itu lumayan ribet juga ya, karena ketambahan bebas narkoba kalau nggak salah, bebas narkoba, terus surat kesehatan kalau nggak salah ya, atau ini ya, saya lupa sih, bebas narkoba sama SKCK mungkin ya, saya lupa sih. Nanti kalian bisa cek aja langsung di webnya. Nah, untuk wawancara sendiri ini dia ada 4 wawancara. Jadi ada dari LPDP, ada dari akademisi, ada dari psikolog, satunya lagi kalau misalnya panitia kalau misalnya. Itu ada pertanyaan, itu akan mengupas tuntas tentang esai yang kita tulis dan ingin tahu kita lebih dalam, menggali kita lebih dalam gitu.
paling itu aja kalau untuk LPDP. Proses seleksinya itu berjalan cepat kok, karena LPDP itu setahun buka dua kali rekrutasi ya. Nah, oh iya saya lupa, untuk administrasi sendiri kalau misal kalian ingin kuliah di luar negeri kalian butuh IELTS, dan IELTS-nya itu minimal berapa ya, 6 kalau nggak 6,5, 6 kalau nggak 6,5. Kalau misal uh, di dalam negeri kalian butuh TOEFL minimal 500, seperti itu untuk administrasi ya. Jadi kalian harus persiapkan dulu sebelum daftar LPDP, sebelum LPDP itu dibuka. Nah, balik lagi ke cerita awal, mau daftar SIMAK dulu atau LPDP dulu. Sebenarnya ada pro kontranya ya. Ada, bukan pro kontra, lebih ke advantage and disadvantage. Kalau misal kalian daftar LPDP dulu, kalian harus mengikuti tes potensi akademik. Ya memang susah, tapi ya lebih amannya seperti itu dulu. Kalian punya beasiswanya dulu, enak untuk memilih universitas. Walaupun saat administrasi LPDP kalian harus milih kalian mau di universitas mana aja. Dan kalau yang mau di luar negeri, kalian juga pastikan dulu nih apakah universitas tujuan kalian itu termasuk list dalam LPDP apa enggak. Itu bisa dicek juga di web, ada list universitas mana saja yang memang bisa di cover oleh LPDP. Jangan sampai kalian udah dapat LOA universitas ternyata di LPDP itu tidak masuk dalam list untuk universitas-universitas tujuan. Dan untuk yang dalam negeri juga jangan lupa dicek juga ya, karena mungkin universitasnya itu masuk di dalam LPDP tapi jurusannya masuk atau tidak, itu juga perlu dicek. Kalian jangan sampai terlewat. Nah, kalau misal kalian daftar LPDP dulu, enak jadinya, kalian dapat beasiswa, tinggal fokus dapetin kuliah. Tapi ya itu apa namanya, kalian harus dapat TPA. Tapi kalau kalian misal daftar SIMAK dulu nih, misal dapat LOA dulu, oke, enak, kalian bisa skip TPA. Tapi ya kalau daftar kuliah dulu nih, kalian dikasih waktu biasanya kan ada 2 tahun ya untuk mencari beasiswa. Tapi kalau misal kalian gak dapat beasiswa ini, terus kalian mau gimana? Apakah kalian mau bayar sendiri setelah 2 tahun? Kalau misal kalian gak dapat beasiswa, ya harapannya tentunya dapat beasiswa ya. Atau kalian gak jadi ngambil untuk kuliahnya, kan malah jadi takutnya ada sistem blacklist dari kampus itu gitu. Jadinya kalau saya sendiri sih mending beasiswa dulu walaupun harus TPA. Ya itu mau nggak mau kalian harus persiapin diri kalian terlebih dahulu seperti itu. Kalau kalian ngambil LOA dulu ya is okay, cuman ya walaupun sama aja ya, kalau kita dapat LPDP dulu tapi kampusnya nggak dapat itu ada masa tunggu 2 tahun dari LPDP untuk kita jadi masuk apa enggak gitu ya. Mereka menunggu gitu untuk mencari kampus. Kalau di LPDP itu dikasih 3 pilihan universitas yang kita tuju. Jadi kalau misal nggak bisa pilihan 1 ya pilihan 2, dan itu bisa pergantian universitas juga. Tapi untuk detailnya nanti mungkin bisa langsung ditanyakan di LPDP. Mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka konten seperti ini, tulis juga di kolom komentar biar saya tahu, agar saya bisa bikin lagi video yang lainnya tentang apa yang mungkin kalian bingungkan atau resahkan. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dadah.